Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pekan kedua ini sama-sama kita akan mempelajari tentang kerjasama dan peduli terhadap sesama. Nanti teman-teman bisa melihatnya di modul yang sudah aku buat, yang sudah aku titipkan juga ke fasilitatornya masing-masing. Nah, di situ banyak penjabaran, dan tapi di video ini aku hanya akan menjelaskan sedikit. Ini insya Allah bisa teman-teman pahami semua. Nah, kita mulai dari awal. Pertama, manusia tentu memerlukan yang namanya interaksi sesama manusia lain. Artinya manusia itu selalu membutuhkan pertolongan manusia yang lain. Tidak mungkin manusia bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Contohnya itu adalah anak yang selalu membutuhkan orang tua, baik itu perlindungan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Dan kemudian siswa juga pasti membutuhkan yang namanya guru. Agar apa? Agar siswa tersebut bisa menjadi lebih pintar dan menjadi lebih baik. Dan kemudian juga contoh lainnya itu seperti pedagang. Nah, pedagang bagaimana caranya dagangannya itu bisa habis ataupun terjual. Nah, dia juga membutuhkan yang namanya pembeli. Nah, artinya dari segala sisi kehidupan kita, keseharian kita itu selalu membutuhkan yang namanya pertolongan orang lain. Nah, maka kerjasama adalah bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk bisa mendapatkan tujuan yang mudah. Artinya ketika mengerjakan sesuatu, ketika dikerjakan secara bersama-sama itu akan terasa ringan. Contohnya apa? Misalnya teman-teman membersihkan kelas. Nah, tidak mungkin satu kelas itu dibersihkan oleh satu orang. Nah, kalau seandainya satu orang itu bisa melakukannya, nah tapi dengan waktu yang lama. Nah, gimana caranya supaya biar cepat selesai dan mudah dikerjakan? Yaitu dengan bekerja sama. Itu tujuannya. Nah, tujuan dari kerjasama tersebut adalah meringankan pekerjaan yang dilakukan. Nah, itu. Kemudian, peduli terhadap sesama itu bisa dilakukan baik secara masyarakat, di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun teman-teman berada, seperti itu. Nah, tapi di sini yang aku jelaskan itu hanyalah kerjasama di rumah saja. Kenapa? Karena sekarang masih masa transisi ataupun masih pandemi, jadi teman-teman harus mau tidak mau bekerja sama melakukan hal apapun di rumah, seperti itu. Nah, di dalam rumah itu terdiri dari suatu keluarga, ada ibu, ada ayah, ada adik, ada kakak, ataupun anak lah, seperti itu. Nah, maka kalau seandainya keluarga tersebut bisa melakukan hal yang sudah aku jelaskan tadi, maka keluarga tersebut dalam keadaan baik, seperti itu. Kenapa? Karena setiap pekerjaan yang dilakukan, baik itu membersihkan rumah, ngepel, menyapu halaman, merawat tanaman, menyiram tanaman, mencuci baju, dilakukan dengan pekerjaan masing-masing ataupun oleh baik itu ibu, anak, dan ayah ataupun ada pembantu. Nah, itu akan terlaksana dengan pekerjaan yang ringan, seperti itu. Nah, kalau sudah dilakukan seperti itu, maka itu adalah contoh dari keluarga yang damai, rukun, dan tentunya sudah pasti harmonis. Nah, diharapkannya bagi anggota keluarga yang ada di dalamnya bila saling membantu, saling menghormati, dan juga saling menyayangi, nantinya apabila tercipta kondisi seperti itu, maka keluarga teman-teman dalam keadaan di dalam rumah yang baik, ataupun bisa disebut juga baiti jannati, rumahku adalah surgaku, seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara kita agar bisa mencapai keluarga yang rukun, saling menyayangi, saling menghormati, damai, kemudian harmonis. Nah, di sini
aku jelaskan yang sudah tercatat di modul yang udah aku buat. Yang pertama itu ialah mengerjakan tugas masing-masing yang telah disepakati. Misalnya ibu tugasnya memasak, kemudian ayah tugasnya mencari nafkah agar teman-teman bisa jajan, bisa ganti baju, dan lain sebagainya. Kemudian yang punya kakak, kakak kerjanya tugasnya itu adalah menyapu dan menyapu halaman. Kemudian adik tugasnya itu adalah ngepel misalnya, dan teman-teman sendiri tugasnya itu adalah merapihkan tempat tidur yang ada di rumah itu, seperti itu. Kemudian yang kedua ialah bertutur kata yang santun dan sopan. Artinya tidak berbicara sompral, berbicara yang tidak baik gitu. Jadi harus selalu santun terhadap baik itu orang tua, baik itu kepada kakak, adik, ataupun keluarga yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah berkata dengan jujur. Nah, kalau seandainya satu kebohongan sudah biasa dilakukan, maka dosa yang lain itu akan ikut juga. Nah, kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, Ra'sul dzunub al-kadzib, yang artinya kepala dari segala dosa itu adalah bohong. Maka kalau seandainya teman-teman sudah terbiasa berbohong, nah maka kedepannya nanti itu akan terbiasa juga untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Nauzubillah ya, semoga tidak seperti itu. Kemudian yang keempat ialah saling berbagi satu sama lain. Ketika adik punya makanan lebih, berbagi kepada kakak. Ketika kakak punya makanan lebih, berbagi kepada adik. Ketika kakak punya mainan yang banyak, berbagi kepada adiknya, diajak seperti itu. Dan kemudian yang terakhir ialah memelihara tanaman di lingkungan sekitar rumah, baik itu yang ada di depan rumah, yang ada di samping, ataupun di belakang. Itu harus saling dirawat. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memberikan udara segar. Kan di dalam IPA juga sudah dijelaskan bahwasannya manusia itu bernapas dengan oksigen. Nah, sedangkan tumbuhan bernapas itu dengan karbon dioksida. Artinya, kita balik lagi ke yang pertama, manusia itu saling membutuhkan. Tumbuhan juga saling membutuhkan. Ketika tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, kemudian manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi seperti itu, semuanya itu harus saling membutuhkan dan saling tolong-menolong dan membantu satu sama lain. Nah, semoga teman-teman semua paham apa yang udah aku paparkan dan aku jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti kalau seandainya ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.